la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attahidu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun inni idzal lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un gilat hulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sahatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun wa ayatun lahumul ardul maitatu ahyainaha wa ahrasna minha habban ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nahilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqa aswaja kullaha mimma tunbitul ardu anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu nahara fa idahum mudlimun wa asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha taksirul azizil alim al-qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha'nukrihum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idha qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanduruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ilaha ahlihim yarji'un wa nufihu suri wa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya walana man ba'athana min marqatina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب القرية اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون شاءوا لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما أعلناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونسلك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأهل والعيال إنك أنت السميع الدعاء.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا وأحبابنا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك يا الله ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا جمال المتبعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ala al huda wad dilalata ila al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yaitu yang tertuang di dalam kitab Syarah Hadis Jibril ya, Al-Musamma Hidayatul Talibin fi Bayani Muhimmatiddin, karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan Allah memberikan manfaat bagi kita semuanya daripada beliau dan ilmu-ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Adapun kemarin kita masuk di dalam bab fasal yang menerangkan tentang akidah ya, akidah al-aqaid khamsin ya. Di halaman itu 24 ya. 24 ya. Halaman 24 ini insyaallah nanti kita masuk ke dalam bab sifatul mustahilah. Sebelum kita masuk di dalam sifatul mustahilah ya, yaitu kita ulang sedikit bahwasanya daripada syarah hadis Jibril ini kita diajarkan untuk mempelajari Islam yang luas ya, Islam yang begitu luas. Sehingga dari syarah hadis Jibril ini kita dikenalkan untuk mengetahui banyaknya fununul ilm ya, cabang-cabang daripada keilmuan. Dan juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abul Mansur Al-Maturidi yang sebagai pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga para pengikutnya ini mengumpulkan aqaid, mengumpulkan akidah bagi kita hamba-hamba Allah umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu 50 aqaid, 50 akidah. Yang kemarin kita bahas yaitu 50 tersebut apa saja? 50 tersebut ya untuk Allah Ta'ala dan juga untuk Rasulullah SAW.
khamsuna aqidah. 41 fi haqillah, 41 untuk Allah dan yang 9 untuk Rasulullah. Jadi ada 50. Nah, sehingga kemarin kita membahas di antara yang 41 untuk Allah, aqaid yang wajib bagi akal untuk menerima sifatul wajibat, sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala secara akal. Nah, dan juga secara nakal. Yakni apa? Secara akal itu secara logika, Bu. Iyalah, secara akal itu secara logika. Adapun secara nakal itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yakni bersumber daripada Al-Qur'an dan juga hadis. Hakala. Sehingga apa? Kemarin kita mempelajari 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sering membaca Aqidatul Awam, insyaallah yang hafalan Aqidatul Awam itu insyaallah tahu apa sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat wajibnya Allah taala itu dibagi dari 20 sifatul wajibat yang wajib kita ketahui, maka dibagi oleh ulama agar lebih memudahkan menjadi 4. Jadi 20 menjadi 4. Yang pertama sifatun nafsiyah, sifat nafsiyah, yang artinya apa? Al-wujud, adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu al-wujud. Sehingga salbiyah, ma'an dan ma'nawiyah. Kemudian baru sifat salbiyah, sifat ma'an, sifat ma'nawiyah, yang dimana di situ dikatakan sifat salbiyah artinya sifat yang menghilangkan sesuatu yang bersandar kepada Allah taala yang tidak baik kepada Allah taala. Jadi akal ini yakni menghilangkan segala bentuk kekurangan yang ada pada Allah taala, karena Allah taala itu tidak pernah kurang. Allah taala itu senantiasa sempurna, tidak ada kurangnya. Sehingga disebutkan sifatus salbiyah al-qidam, al-baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wal wahdaniyah. Ini sifat salbiyah. Terdahulu, baqa, kekal, mukhalafatul hawadis, dan berbeda dengan yang baru-baru ataupun makhluk yang dicipta oleh Allah taala, wa qiyamuhu bi nafsihi, dan Allah taala berdiri sendiri, tidak bertopang kepada makhluk, tidak bertopang kepada selain daripada Allah. Ini harus tahu secara akal, wajib kita mengetahuinya. Allah taala itu esa tunggal, wal wahdaniyah, esa tunggal. Ini harus tahu secara akal, wajib bagi akal kita menerima ini semuanya. Wa sifatul ma'ani sab'ah, dan juga sifat ma'ani, al-qudrah, iradah, al-ilm, hayah, wasama, wal basar, wal kalam, yaitu sifat qudrah, berkuasa, wal iradah, berkehendak, wal ilm, dan mengetahui, wal hayah, dan hidup, wasama, dan mendengar, wal basar, dan melihat, wal kalam, dan berfirman. Sehingga adanya sifat ma'ani adalah sifat sebab, sifat sebab. Sifat sebab. Wa sifatul ma'nawiyah adalah sab'ah aidan, 7 juga. Kaunuhu ta'ala qadiran. Yaitu akibat daripada sifatu ma'an. Kalau tadi al-qudrah, berkehendak, maka kaunuhu ta'ala qadiran, maha berkuasa atau maha berkehendak atas segala sesuatunya, maha berkuasa ataupun maha berkehendak. Wa kaunuhu muridan, dan Allah taala maha berkehendak. Wa kaunuhu aliman, maha mengetahui. Wa kaunuhu hayyan, maha hidup Allah taala. Wa kaunuhu sami'an, dan maha mendengar. Wa kaunuhu basiran, maha melihat.
wa kaunuhu mutakalliman bi kalamin qadimin azali la yushbihu kalamal khalq. Dan juga Maha berfirman dengan kalam yang qadim, kalamun qadimun la yumalu, kalaman yang qadim, yang terdahulu, azali, ya, yang terdahulu, azali terdahulu, ya, terlampau jauh, ya, yang tidak berbatas dengan waktu. Nah, kalau kita hidup berbatas dengan waktu. La yushbihu kalamul khalq, yang tidak sama dengan apa? Ucapan ataupun pembicaraannya makhluk. Falaisa birharfin wala saut, ya, tanpa ada huruf ataupun tanpa suara. Kama annahu ta'ala yasma'u biduni udhunin wa yara biduni hadaqah. Sebagaimana Allah Ta'ala itu maha memandang, maha melihat, memantau, ya, dan juga maha mendengar tanpa menggunakan alat panca indera yang ada pada makhluk seperti telinga ataupun kelopak mata untuk memandang sesuatu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir, ya. Dan tidak ada yang sepermisal seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Hakata. Ini sifat wajib yang harus kita secara akal menerima. Sifat wajibat, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menggambarkan bagaimana bentuk, nggak boleh itu hukumnya, ya. Nah, terus kita masuk di dalam bab selanjutnya. Wal musannif radhiyallahu ankum wa nafa'ana bihi wa bi'ulim fid dharain amin. Wa amma sifatul mustahila fi haqqihi ta'ala fahiya adhadus sifatil wajibah. Kata beliau, adapun sifat al-mustahilah, sifat mustahilah. Tadi kita belajar tentang apa? Sifatul wajibat, sifat yang wajib bagi Allah dan akal menerima dengan apa? Sifat wajibnya Allah Ta'ala. Kita tahu itu sifatnya wajibnya Allah Ta'ala. Kenapa? Wujud, Allah itu ada, ya. Sebelum adanya sesuatu, Allah itu sudah ada. Matahari, bulan, bumi, ya, berotasi, ya. Siapa yang mengatur? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin pencipta, ya, Tuhan itu tidak ada. Nah, apa buktinya? Bukti adanya Allah Ta'ala adalah adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi buktinya adanya Allah Ta'ala apa? Yaitu adanya kita, adanya manusia yang huduts, ya, yang baru-baru ini, ya. Dan apa? Adanya ciptaan gunung, ada bumi, ada lautan, ada apa saja, itu adalah apa? Bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang menggerakkan itu. Air laut itu bergelombang, air sungai itu mengalir, ya. Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, ya. Dan segalanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Dan itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amma sifatul mustahila fi haqqihi ta'ala, adapun sifat mustahilnya Allah Ta'ala, bagi yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebalikan daripada sifatul wajibat, ya, sifatul wajibat yang ada pada Allah. Kalau tadi kita tahu sifatul wajibatnya Allah Ta'ala, sifat wajibnya Allah Ta'ala, ya, apa yang pertama? Sifat wajibnya Allah bagi akal kita, Allah Ta'ala itu ada. Maka sifat mustahilnya adalah adamuhu, ya, ini apa? Ketiadaan Allah. Nah, ini mustahil. Nah, ini termasuk sifat mustahilah. Dan juga apa tadi? Kita membaca qidam, ya, Allah qidam baqa, ya. Qidam artinya apa? Terdahulu, sudah ada Allah Ta'ala. Allah sudah ada dari dahulu, ya, sebelum adanya makhluk. Maka sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah huduts, al-huduts, yaitu baru.
Ya, sifat mustahilnya Allah Ta'ala yaitu lawan katanya. Kalau qidam berarti al-huduts, yaitu baru. Nah, maka ini termasuk sifat mustahil. Nah, dan juga baqa, Allah itu kekal. Di antara sifat wajibnya Allah adalah Allah itu kekal. Nah, yang semuanya itu bakal binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan binasa. Maka al-fana, sifat binasa, adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kekal berarti ada fana. Maka kekalnya Allah Ta'ala ini menjadi sifatul wajib, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala secara akal. Adapun yang fana ini adalah sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang fana siapa? Yang fana adalah makhluknya Allah Ta'ala. Nah, itu sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang biasanya habis, yang biasanya selesai, ya makhluknya Allah Ta'ala. Karena umur mereka mahdud, mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah ditentukan dan fana dan akan meninggal, ya, akan binasa dan akan habis itu. Ya, ketika dikubur juga kan tersisa tulang ekor saja, kecuali jasadnya para anbiya, para anbiya wa syuhada, ya, wasolihin, itu tidak akan termakan tanah. Tubuhnya ini tidak bakal termakan tanah. Nah, jadi tidak akan tersisa. Jasadnya para rasul, para nabi, para syuhada, itu tubuhnya itu tidak akan termakan tanah. Dan juga mukhalafatun lil hawadithi. Maka mukhalafatul lil hawadithi adalah apa? Berbeda dengan makhluk. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala adalah apa? Menyerupai seperti makhluk. Ini mustahil. Jadi kalau ada orang yang menggambarkan Allah punya tangan, itu ada sekarang. Mujassimah yang seperti itu ada sekarang. Allah itu kan punya tangan, Allah itu kan tingginya seperti Nabi Adam. Ini termasuk apa? Mempersamakan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah Ta'ala sama seperti makhluk. Ada sampai yang mengambil riwayat ini, riwayatnya dari sini seperti Nabi Adam tingginya. Lah ini kan ngaco ini. Ini kan nggak tahu ini. Wajah itu digambarkan seperti wajah betul. Ya nggak bisa. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini bedanya kita ahlu sunnah wal jamaah, yang memiliki akidah, yang mengikuti akidah Abul Hasan al-Ash'ari wa Abul Mansur al-Maturidi tentang apa? 50 metode kaidah, yaitu apa? Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Nah, ini bedanya kita antara orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya Allah. Waliyadzubillah. Mukhalafatul lil hawadis, tidak sama, berbeda dengan makhluk. Maka mustahil bagi Allah sama seperti makhluk. Punya tangan, punya badan, punya mata, punya ini. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan logika kita, dengan akal kita, ya. Nah, wa mukhalafatul hawadis wa qiyamuhu binafsihi. Nah, dan juga qiyamnya binafsih, ya. Maka berdiri sendiri. Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala membutuhkan makhluk. Mustahil bagi Allah Ta'ala membutuhkan makhluk. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, ini ada orang kadang begini, sholat sembahyang, ya, sholat sembahyang. Kita sholat sembahyang ini karena apa? Karena Allah Ta'ala butuh, apa kita yang butuh sama Allah Ta'ala? Hah? Kenapa? Yang butuh kita atau Allah Ta'ala? Hah? Kita, kan kayak gitu. Karena di sini ada iradah, kehendaknya Allah Ta'ala. Ada kehendaknya Allah Ta'ala, dan Allah apa? Allah memberikan kepada kita makhluk ini nyawa. Allah kasih nyawa, Allah kasih segalanya, fasilitas semuanya ini. Agar apa? Agar kita bersyukur kepada siapa?
Allah Al-Khaliq, pencipta kita, tahu diri kita ini di dunia ini kan tahu diri. Sehingga apa? Sehingga Allah Ta'ala itu memperkenalkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, ya, melalui mana? Melalui para malaikat, melalui siapa? Melalui para rasul, para nabi. Sehingga Allah itu senang dengan apa? Dengan orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu senang kalau dikenal sama hambanya. Tapi yang membutuhkan siapa? Ya kita yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala berdiri sendiri, maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala adalah apa? Yaitu tidak bergantung kepada selain Allah ataupun makhluk. Ini sifat mustahil, ya. Masa Allah Ta'ala bergantung sama makhluk? Gak mungkin, karena qiyamuhu binafsihi. Wal wahdaniyah, ya. Allah itu Ta'ala esa tunggal. Ya, ini apa? Allah Ta'ala itu esa tunggal, satu, tidak berbilang. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala adalah ta'addud ataupun berbilang. 2, 3. Untuk bikin dunia ini membutuhkan beberapa Allah, ini ngawur. Akan tetapi hanya Allah yang ahad, Allah Ta'ala yang esa, Allah Ta'ala yang tunggal. Dan segala sesuatunya ini yang bagi kita tidak mungkin, bagi Allah itu adalah mungkin. Dan ini adalah sifat esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-qudrah, ya. Al-qudrah, ya, ini apa? Ya, ini berkuasa, ya. Allah Ta'ala itu berkuasa. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah al-ajzu, lemah. Kalau sifat wajib bagi kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu berkuasa, maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah al-ajiz, yaitu lemah, tidak berkuasa, tidak berdaya. Ini sifat mustahil. Tidak mungkin ada Allah, ada Tuhan yang tidak berkuasa atas hambanya. Tuhannya meninggal, adalah, ya walhasil adalah, ya, Tuhannya meninggal, Tuhan bisa meninggal itu kan tidak mungkin. Karena apa? Sifatnya Tuhan itu apa? Al-Haya, hidup, ya, maha hidup, ya, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkuasa atas segala sesuatu. Maka tidak ada yang termasuk mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah apa? Al-ajiz ataupun lemah. Wal iradah, dan Allah Ta'ala itu berkehendak. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah apa? Yaitu karahah, dipaksa, ya. Allah Ta'ala itu sifat mustahilnya lawan dari kata iradah itu berkehendak, ya, berkeinginan. Lawan daripada sifat wajibnya Allah Ta'ala itu yang mustahil adalah al-karahah, terpaksa ataupun dipaksa. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu terpaksa. Terpaksa memasukkan hambanya ke dalam surga, itu tidak mungkin. Nah, pahamlah, mun kita kau aja terpaksa, kan kita bisa terpaksa, bisa dipaksa, bisa terpaksa. Tapi kalau Allah Ta'ala dalam sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu tidak terpaksa. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala Allah terpaksa menghukumi segala sesuatu yang ada pada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ilmu hayat, dan juga ilmu, mustahil bagi Allah Ta'ala itu jahil. Allah Ta'ala itu tidak mengetahui ataupun bodoh, itu tidak mungkin. Itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hayah, dan juga Allah Ta'ala itu hidup. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah mati, ya. Nah, tidak mungkin Al-Khaliq, pencipta itu yang harusnya hidup, maka dia menjadi mati, meninggal, ya. Maka itu adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wasama' wal basar wal kalam. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala mendengar, basar, dan juga melihat, wal kalam, dan juga berfirman. Maka sifat mustahilnya adalah bukmun, umyun, wal wassamam. Maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala mendengar, maka mustahilnya adalah Allah Ta'ala itu tidak mendengar ataupun tuli. Dan juga dan melihat, maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala dari melihat tersebut adalah umyun, buta ataupun tidak melihat segala perkara. Wal kalam, dan Allah Ta'ala itu berfirman, maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu apa sifat mustahilnya? Bukmun bisu. Itu mustahil itu. Wasifatul ma'nawiyah sab'ati aidan. Begitu juga sifat ma'nawiyah. Ada 7 juga. Gadiran, yang artinya kurang lebih sama. Allah Maha Berkuasa, zat yang Maha Berkuasa. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ajizan. Allah Ta'ala itu zat yang lemah. Ini mustahil. Allah Ta'ala itu Maha Berkuasa. Wa kaunuhu muridan, dan Allah Ta'ala itu Maha apa? Berkehendak atas segala sesuatu. Maka mustahil bagi Allah Ta'ala itu karihan, terpaksa, zat yang terpaksa itu mustahil. Begitu juga wa kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basiran, wa kaunuhu mutakalliman. Begitu juga Allah Ta'ala itu yang Maha mengetahui, mustahil dalam zat Allah Ta'ala itu sifatnya adalah Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Wa kaunuhu hayyan, dan Maha hidup, maka mustahil bagi Allah Ta'ala Allah itu mati ataupun meninggal dunia layaknya makhluk. Wa kaunuhu sami'an, dan Allah Ta'ala itu Maha mendengar, maka sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu Allah tuli, Allah tidak mendengar. Ini sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa kaunuhu basiran, dan Allah Ta'ala itu Maha melihat, maka mustahil, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala itu adalah apa? Allah itu buta, tidak melihat sesuatu. Wa kaunuhu mutakalliman, dan juga Allah Ta'ala itu sifat mustahilnya daripada mutakalliman yang Maha berfirman, maka sifat mustahilnya adalah bisu ataupun tidak berfirman. Ini termasuk 20 sifat mustahil, lawan kata daripada sifatul wajibat. Pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita baca, yang ada 41 tadi. 41 daripada 50 akidah keyakinan yang perlu kita ketahui, maka 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Maka tersisa 1 sekarang, apa? Wal jaizatu fi haqqihi ta'ala. Dan ini adalah sifat jaiz, sifat boleh yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu bihasabi iradatihi wa masyiatihi, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa yu'tiya man yasha wa yamna'u man yasha. Adapun sifat jaiz, sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah hak mutlak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menciptakan yang namanya kehidupan, Allah menciptakan kematian, dan sebagaimana Allah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu bihasabi iradatihi masyiatihi, mengerjakan ataupun meninggalkan, mengerjakan ataupun meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu sifat jaiz, boleh bagi Allah Ta'ala. Mau Allah gawikah atau kadakah, itu perkara urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa menentukan Allah Ta'ala, akan tetapi hanya Allah Ta'ala lah yang boleh mengerjakan ataupun meninggalkan perkara yang Allah kehendaki. Dan
sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bagaimana? Yahdi mayyasha, seperti Allah kasih hidayah kepada siapa saja ya. Allah mau kasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Allah mau menentukan seorang hamba ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, atau Allah masukkan hamba tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara apa? Secara dalil aqli yang harus ada pada akal kita, yang hendaklah kita menerimanya. Ada sifat jaiz, sifat boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasha, Allah Ta'ala itu bisa memberi hidayah lawan siapa saja. Wa yudhillu mayyasha, dan Allah Ta'ala juga bisa menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Segala hal yang hendaknya Allah Ta'ala kerjakan ataupun Allah tinggalkan, itu haknya Allah Ta'ala. Yang perlu kita siapkan adalah akal kita. Nah, pahamlah, sebelum kita berbicara tentang dalil naql, dalil Quran wal hadis, maka hendaklah kita mengetahui sifat jaiz, sifat bolehnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Yahdi mayyasha, Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah beri kepadanya. Secara akal ya, hendaklah kita wajib mengimani tersebut. Bagaimana? Ada seorang hamba misal ya, dia mengerjakan ibadah ratusan tahun, akan ada kisahnya itu 500 tahun ya, beribadah 500 tahun ya. Sehingga apa? Dia beribadah selama 500 tahun, kada bermaksiat, kada ini, kada itu, kada ini, kada itu ya. Kalau secara akal kita ya, kalau orang namanya ibadah itu kan ya pasti nggak ada maksiat lagi ya, masuk surganya Allah Ta'ala itu dia, kan gitu kan, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Secara nakal, secara sumber Al-Quran ya, kalamullah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini dari Al-Quran. Nah, kalau Bu, barang siapa yang berbuat amal yang baik sedikit ya, dia kelihatan, apalagi banyak. Berbuat amal buruk ya, bagaimana yang dia kerjakan bakal dia ditunjukkan sama Allah Ta'ala tempatnya dengan dalil nakal, dengan dalil Al-Quran ya. Sehingga hamba itu tadi dia ibadah sama Allah Ta'ala, sehingga ketika Allah Ta'ala hendak memasukkannya ke dalam surganya Allah Ta'ala, maka dia hitung-hitungan sama Allah ya, hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Ya Rab, kata Allah Ta'ala, masuklah engkau dengan ridhoku, dengan rahmatku. Jarinya kada ya Rab, ulun sudah ibadah 500 tahun, hitung-hitungan sama Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tadi. Sehingga apa? Nah, ini tadi ada perbedaan antara akal dan juga nakal ya. Antara akal kita dan juga nagal daripada sumber Al-Quran wal hadisnya. Sehingga hamba tersebut pengen masuk dengan amalnya, dihitung, dihisab, ditimbang dengan satu nikmat biji bola mata ya. Satu biji bola mata ini lebih berat daripada amal ibadahnya yang 500 tahun. Sehingga apa? Sehingga Allah memiliki kehendak, memiliki iradah ya. Boleh jadi Allah masukkan dia ke dalam surga, boleh jadi Allah bisa masukkan dia ke dalam neraka ya. Itu apa? Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan hambanya ya. Begitu juga keadaan orang-orang ini semuanya ya, seperti itu juga. Dan tidak ada yang tahu ya amal hidup seseorang kecuali jalan yang ditempuh secara apa? Secara Al-Quran, secara bersandar daripada kalamullah Al-Quran wal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahamlah? Sehingga apa? Di antaranya juga sifat jaiz bagi Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala itu memperbolehkan ya umatnya Nabi Muhammad, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, tazawwaju, tanakahu, kawin, nikah, sudah kawin, Allah juga boleh
Untuk apa? Allah kasih anak atau Allah tidak kasih anak? Betul? Boleh kada Allah seperti itu? Boleh. Ya, yang ngasih anak itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Betul kada? Misal berapa tahun, misal belum punya anak, yang ngasih siapa? Ya Allah Ta'ala. Faham? Jadi sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang boleh jadi bagi Allah Ta'ala untuk memberikan atau Allah Ta'ala tidak memberi, ya. Ataupun Allah memberi hidayah, Allah kasih petunjuk, ataupun Allah malah justru memberikan menyesatkan hamba tersebut. Hakada. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarkuhu bihasabi iradatihi wa masyiatihi, karena kehendaknya Allah Ta'ala, karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada. Yahdi may yasha, ya. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yudhillu may yasha, ya. Dan menyesatkan kepada siapa yang Allah inginkan, yang Allah mau. Sehingga tugas kita sebagai hambanya Allah Ta'ala, ya, adalah adalah meminta ridho rahmat daripada Allah dan mengerjakan apa yang diperintah sama Allah Ta'ala. Karena kita ini semua tidak ada yang tahu ujung kita ini seperti apa. Akan tetapi bagaimana? Akan tetapi secara dalil nakal, secara Al-Quran wal ahadits Nabi Muhammad SAW, kita tetap harus mengerjakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja orang yang ahli maksiat Allah tempatkan dia di tempat yang tinggi. Ini kan sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Ataupun orang yang berbuat soleh, amal yang soleh, amal yang taat, tapi tergelincir sebelum dia meninggal, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di dalam hadis juga, semalam kita baca juga ada hadis, yaitu yang dimana seseorang yang mengerjakan amalan-amalan ahli surga, sehingga jaraknya orang yang mengamalkan amalan ahli surga tersebut hanya sejengkal saja mau masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka Allah turunkan Allah dahulukan baginya takdir untuk mengerjakan amalan ahli nar, sehingga diamalkan amalan ahli nar, mati dia dalam keadaan mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli nar. Fayadkhuluha, masuk dia ke dalam neraka. Nah, dan juga mengamalkan amalan maksiat selama hidup, lalu bertaubat dia mengamalkan amalan ahli surga, sehingga jaraknya antara neraka dengan dirinya hanya sejengkal, sehingga ketika mati dia mengerjakan amal yang terakhir, amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam, ya, tanpa ayah dan ibu, ya. Dan Allah ciptakan Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, tanpa ayah. Ini adalah sifat jaiz, sifat yang boleh bagi Allah fi haqqillahi ta'ala, pada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada para rasulnya. Sifat jaiz juga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha wa yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha. Dan Allah memberi kepada siapa yang Allah beri, dan Allah melarang, yakni tidak memberi kepada siapa yang Allah tidak hendak memberi kepadanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa faedah su'ila ba'dul ulama anillahi ta'ala faqad in sa'alta an asma'i faqad qala walillahil asma'ul husna wa in sa'alta an aqwalihi faqad qala innama qauluna li syai'in idza aradnahu naqulu lahu kun fayakun wa in sa'alta an af'alihi faqad qala kullu yawmin huwa fi syan wa in sa'alta an dzatihi faqad qala laisa kamitslihi syai'. Ini adalah adalah 41 daripada akidah
keyakinan yang perlu wajib ada pada diri setiap muslim atau muslimah tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjut ya. Faslun walladzi tajibu ma'rifatuhu haqqir rusuli alaihi wassalam tis'u aqaid. Ada faslun, adapun yang wajib untuk kita ketahui pada hak Rasul yang terdapat pada dirinya Rasul utusan Allah alaihi wassalam, yang mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, itu ada 9 aqaid, 9 akidah ya. Arba'u sifatu wajibah, ada 4 sifat wajib, wa arba'u mustahil alaihim, dan 4 sifat mustahil bagi Rasulnya. Jadi kita harus tahu apa saja, ya insyaallah hafal berataan ini. Sifat yang wajib bagi Rasul yaitu apa? As-sidqu wal amanah wat tablighu wal fatanah ya. Yang dimana sifat 4 ini adalah sifat yang ada pada diri para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? As-sidq ya, yang jujur ya. Jadi sifat jujur ini adalah sifat lahiriah yang terdapat pada diri Rasul ataupun utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecilnya sudah terjaga ya. Dari kecilnya sudah terjaga daripada segala sifat buruk ya. Karena apa? Juzuk, karena sebagian daripada apa? Sebagian daripada nubuwah ya, sebagian daripada nubuwah yang Allah berikan kepada para Rasul ataupun para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terdapat pada diri seorang Rasul ya, yaitu as-sidqu ya, sifat jujur, sehingga menjadi satu perhiasan yang menyelimuti ya, yang menjadi perhiasan yang menyelimuti diri seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amanah ya, dan dipercaya, dipercaya, yakni dipercaya sama siapa? Apa cuman sama kawan? Enggak juga, tapi sama siapa saja, bahkan sama lawan-lawannya ya. Sehingga apa? Ada satu malak, ada satu sultan ya, Malakir Rum, atau yang namanya Herakl. Herakl itu kalau bahasa ininya Heraklius kalau nggak salah ya. Heraklius ini pernah ketemu sama yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum dia masuk dalam agama Islam. Abu Sufyan ini bertemu dengan Heraklius yang kala itu dia ini menjadi raja ya, setelah mengalahkan tentara Majusi ya, tentara Persia kala itu ya. Yang orang ini hidup semasa zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu Nabi ya. Akan tetapi sudah kirim-kiriman surat ila ada suratnya itu kepada Raja Heraklius itu tadi ya. Dan Nabi Muhammad menyampaikan salam Islam, taslim, keselamatan untuk raja-raja ya. Ada juga yang dari An-Najasi itu, dari daerah Najasi ya kalau nggak salah. Sehingga Abu Sufyan ini termasuk pembesar di kota di Makkah ya, pembesar tokoh Quraisy di kala itu yang sering punya hubungan dengan orang-orang besar termasuk Heraklius. Sehingga mengadu, ngomong, di tempat saya ini ada orang yang ngaku-ngakunya seorang rasul. Dia ini orang ngakunya ini dia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami menyebutnya orang yang gila, orang yang begini, orang yang begitu. Lalu Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan. Ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah? Apakah yang mengikutinya orang tersebut adalah orang-orang yang budak-budak yang mereka ini lemah secara harta, lemah secara kekuatan dan jiwa. Dan apakah kamu temukan sifat pada sifat dirinya, yaitu dia berdusta? Dan apakah orangnya itu
terpercaya. Ditanya semua ini sifatnya, apakah dia ucapannya itu menyampaikan sesuatu yang baik dan tidak mengganggu, tidak membuat zalim. Ini ditanya semua sifat-sifatnya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Lalu dijawab oleh Abu Sufyan, bala, betul semua yang engkau sifatkan kepadanya. Maka kata Heraklius, telah sampai kepadaku sifat Nabi akhir zaman yang ada pada kaummu, kaum Arab, kata Heraklius. Tapi sayangnya Heraklius ini Bahari itu dia punya penasehat itu, Bu. Punya penasehat orang-orang yang apalah istilahnya kayak rahib-rahib. Ya, rahib itu pendeta ya. Pendeta-pendeta ini yang bilang, kamu ini baru saja menang peperangan. Baru ngerasain gimana perang ngelawan Majusi, ngelawan Persia, menang, mereka kalah. Terus kamu mau begitu mudah mau menyerahkan kekuasaanmu kepada Muhammad, katanya. Dari situ dia bimbang. Di situ dia bimbang. Sehingga dia tidak berislam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berislam nanti malah Abu Sufyan. Nanti setelah tahu percakapan itu tadi. Dan ini termasuk yang amanah, jujur dan amanah yang dipercaya, diakui oleh kawan dan juga lawan. Sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya setiap Rasul ya jujur, amanah, dipercaya oleh kawan dan juga lawan. Wat tabligh, dan juga menyampaikan. Karena sifatnya Rasul adalah an-naba, yaitu membawa khabar dan tabligh, menyampaikan. Adapun Nabi itu naba, membawa khabar dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umat yang lain, kecuali ya untuk dirinya ataupun untuk anak istrinya, itu kalau Nabi. Kalau Rasul harus tabligh, harus menyampaikan dengan situasi bagaimanapun, harus disampaikan khabar ataupun berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal fatanah, dan juga cerdas. Sifat cerdasnya para rasul, itu adalah langsung wahbi minallah taala ya. Jadi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pemberiannya itu khusus ya. Maksudnya cerdasnya bagaimana? Apakah harus sekolah dulu? Kada. An-nabina al-ummi. Allah kasih khususiyah, keistimewaan kepada Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk apa? Kalau orang di luar Islam pasti bilang, masa nabinya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi di situ diperlihatkan sejarah hidupnya Rasulullah SAW selama hidup di masa Quraisy tadi. Mereka tahu siapa Nabi Muhammad ibni Abdullah, yang ayahnya telah meninggal dunia, ibunya juga telah meninggal dunia, yang mendidiknya paman dan juga Kai Sidin dan paman Rasul SAW. Dalam keadaan seperti itu malah menebalkan keimanan orang-orang bahwasanya Nabi ini bukan dibuat-buat. Akan tapi ini semua wahbi adalah pemberian Allah dan hidayah lana, hadiah dan lana, hadiah bagi kita semua umatnya, sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi kada dibuat-buat gitu loh, untuk mempertebal keimanan para umatnya Nabi, sahabatnya Nabi yang kala itu hadir, untuk tahu siapa Nabi Muhammad. Ini kan termasuk khususiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Nabi. Bukan sebagai hal-hal yang rendah di mata manusia, akan tetapi yang tahu belajar sirahnya dia tahu. Mana mungkin orang yang bisa membaca, orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi menyampaikan kalamullah ta'ala, yang bahasa Arab itu tidak sama dengan kalamullah. Makanya Sayyidina Umar itu ketika mendengar surat Toha atau kalau tidak salah, dia langsung masuk Islam. Karena ini kalam tidak sama dengan kalam al-bashar, tidak sama dengan ucapannya makhluk, bahasanya makhluk kada sama. Makanya Sayyidina Umar tahu ini adalah kalam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fatanah, Allah berikan kecerdasan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya?
sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai Rasul, ya, ada 2 suku kala itu di kota Makkah, ya, di kota Makkah itu ada 2 suku, beberapa suku bahkan, ya. Ketika batu Hajar al-Aswad itu gugur, lepas dari tempat yang biasa pian melihat itu, ya, itu lepas dari Ka'bah tadi itu, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ada di sana rebutan, hampir pukul-pukulan, Bu. Gara-gara apa? Rebutan. Siapa ini yang boleh memasang ini batu Hajar al-Aswad? Sehingga apa? Min fatanatin Nabi Muhammad SAW, kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dikumpulkan. Buahnya itu tahu dengan Nabi sebelum Nabi diutus nih. Akhirnya apa? Dibilang siapa yang besok datang terlebih pagi di waktu subuh, itu orang tadi yang bakal apa? Yang bakal memberikan keputusan, yang boleh mengambil bagiannya untuk memasang itu apa? Batu Hajar Aswad. Sehingga apa? Ini berataan, setuju berataan pandiran, ya. Sehingga apa? Yang paling pertama datang yaitu Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad datang, ya, kalau orang itu memberikan jalan, ya, kalau orang tahu, oh ini hak saya boleh dong, saya nyuruh suku ini atau suku itu untuk menandak batu Hajar al-Aswad. Min fatanatin Nabi, kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Sidin membawa rida, selendang itu, rida yang panjang itu, dihamparkan itu selendangnya Nabi, sehingga apa? Setiap ujung daripada selendang itu, mereka suku-suku yang ada di kota Makkah tersebut memegang ujung-ujungnya. Sehingga Nabi Muhammad yang mengambil itu batu Hajar al-Aswad dan meletakkannya langsung ke Ka'bah. Karena perjanjiannya apa? Siapa yang paling awal, dia yang boleh. Nah, sehingga apa? Semuanya juga merasakan. Ya. Kalau orang kan serah, aku lagi yang bisa seperti itu kan enggak. Tapi semuanya dirangkul dan digabung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sifatul wajib, sifat yang wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arba'un mustahila alaihim, dan juga yang 4 adalah sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4, yaitu apa? Lawan kata daripada sifat wajib bagi Rasul. Apa? Yang pertama al-kadzib. Yang pertama berdusta ataupun pendusta. Maka ini termasuk sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Wal khiyanah, dan juga berkhianat, ya, lawan kata daripada amanah, daripada dipercaya. Maka ini termasuk juga apa? Sifat mustahil yang ada pada diri Rasul. Fala tajuzu alaihimul ma'asi la saghair walal kabair. Maka di sini dijelaskan lagi, maka tidak diperbolehkan pada mereka para rasul itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. La qablan nubuwah wala ba'daha, sebelum datangnya kenabian ataupun setelah datangnya kenabian. Rasul Nabi itu tidak boleh berbuat dosa, ya, dan tidak akan berbuat dosa, baik itu sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi, tidak mengerjakan dosa sama sekali, ya. Wa yajibu ta'wil ma warada fil Qur'an mimma yuhimu wa wuqu'a ma'siyatin minal anbiya alaihi wassalam li wujudi i'tiqadi ismatihim. Dan wajib bagi kita untuk takwil, ya, untuk apa? Untuk mengambil satu pandangan khusus, ya, atas apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, yang membingungkan sebagian orang atas terjadinya satu perbuatan maksiat. Al-anbiya, seperti para nabi. Seperti orang mengatakan apa? Nabi Adam itu khotok. Pahamlah? Kan banyak orang bilang Nabi Adam itu, kalau kamu wahai Adam bermaksiat kepada Allah Ta'ala karena makan apa? Buah khuldi, kalau kamu tidak makan buah khuldi, niscaya kita beratan ada di surga. Ini adalah ismah kita sebagai makhluknya Allah Ta'ala, umatnya Nabi. Hendaklah kita mengerti kemuliaan para Nabi dan mengambil takwil pembelajaran daripada hikayat para Nabi, hikayat para Rasul-Rasulnya Allah Ta'ala.
Fahamlah. Jadi jangan mempersalahkan, oh Nabi Adam ini khoto, salah. Lah tadi sifatnya para nabi itu apa? Sifatnya nabi itu sidik wal amanah. Lawan katanya adalah al-kadzib wal khiyanah wal kitman wal baladah. Maka tidak mungkin seorang nabi melakukan kesalahan ataupun dosa sebelum ataupun sesudah, akan tetapi menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Fahamlah. Makanya Nabi Musa itu pernah bertanya sama Nabi Adam. Hamuk sidin ini Nabi Musa ini hamuk sama Nabi Adam. Engkaukah, yang kata Nabi Musa, engkaukah wahai Adam yang mengeluarkan kami daripada surga? Kata Nabi Adam, kalau kamu mau protes sama Allah, jangan sama saya. Kalau mau protes sama Allah Ta'ala, jangan sama saya. Ya. Karena apa? Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sifatnya Nabi tidak mengerjakan perbuatan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, baik sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Sehingga apabila ditakwil kembali, maka hendaklah kita berhati-hati dengan fitnahnya syaitan. Kan gitu. Kan ada upaya campur tangan syaitan kala itu. Betul. Sehingga apa? Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran lebih jelas lagi, inna syaitana aduwwun lakum, sesungguhnya setan itu apa? Adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini takwilnya nanti dipahami oleh kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan menyalahkan para nabi karena mereka itu ismah, mereka itu terbebas, terhindar daripada dosa, berbeda dengan kita yang namanya makhluk. Kata ولوجوب اعتقاد اسمتهم والذي وقع بعضهم إنما وقع على سبيل الخطأ والنسيان هذا هو صحيح عند الجمهور العلماء المحققين. Adapun yang terjadi sebagian adalah sabilul khata' wa nisyan, ya, untuk menunjukkan sifat basyariahnya manusia. Itu nanti disebutkan lagi itu. Kalau kita pelajari di dalam sifat wajib bagi Rasul adalah sifatul wajibah wa sifatul mustahilah. Sifat yang wajib 4, sifat mustahil 4. Maka mustahil bagi Rasul kadzib wal khiyanah wal kitman, dan menyembunyikan, lawan kata daripada menyampaikan, wal baladah, dan bodoh. Itu mustahil bagi para Rasul itu memiliki sifat bodoh. Berbeda dengan sifat wajibnya fatanah. Maka adapun kesalahan manusiawi, ya, wa wahidatun jaizah, ini masuk kepada sifat jaiz bagi Rasul, ya, masuk kepada sifat jaiz bagi Rasul. Wahya al-a'radul basyariyah allati tuwaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah kal akli wa syurbi wal marad ghairil munaffir. Sehingga kalau kita sudah tahu dengan sifat wajibnya Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul, ya, maka kita tahu juga dengan apa sifat yang jaiz bagi Rasul. Ini apa saja? Yaitu segala perkara yang urusannya basyariyah, tampilan tubuh nih sama. Posturnya Rasul, ya, maksudnya tubuhnya Rasul sama seperti kita, basyarun, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan para nabi, para rasul itu basyar, sama seperti kita, ya, manusia, ya. Makanya ketika menyampaikan dakwah kepada Allah Ta'ala, kada diutus malaikat. Mun diutus malaikat pian kaburan berataan. Yalah, bisalah kita melihat wujudnya malaikat, kan kada kawa. Bagaimana kalau Allah tunjukkan, tampaikan bentuknya malaikat yang malaikat Nabi Allah, malaikat Jibril saja, ya. Apabila meletakkan tubuhnya yang sesungguhnya, maka dua kakinya ini sudah, dan dua sayapnya ini sudah menutupi penjuru barat dan juga timur. Dua sayapnya ini kalau ditunjukkan posisi wujud aslinya, kan mustahil. Makanya Allah utus nabi yang basyar, yang sama dengan kita, bahasanya, caranya, semuanya sama, hingga mempermudah bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para nabinya ataupun para rasulnya. Sehingga sifat jaiz bagi nabi yaitu al-basyariyah, manusia, sama kita manusia, ya.
dan memiliki apa? La tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyah kal akli wa syurbi wal mardi ghairul munaffir, dan tidak menjadi satu kekurangan yang begitu besar, tidak ada menjadi satu kekurangan bagi diri mereka, bagi tingkatan derajat mereka yang tinggi. Seperti apa? Contohnya yang sifat boleh bagi Nabi ataupun Rasul, kal akal, makan. Nabi itu makan. Ya, kalau Nabi itu minum, kan itu sama kita. Itu sifat basyarnya Nabi, sifat manusianya Nabi. Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu juga sakit ghairil munaffir, dan juga merasakan sakit sama seperti tubuh, ya, seperti tubuhnya ini, tubuhnya kita ini sama merasakan sakit, tapi bukan sakit yang apa, yang kelihatannya itu apa, berbahaya. Ada satu gambaran itu kisah Israiliyat, mungkin pian pernah mendengar itu, dan bahari kita pernah dengar itu. Apa, Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya, sampai dikisahkan sembahyang ulat ini diandak, habis itu dilepas, dimasukin. Ini kisah-kisah Israiliyat ini, yang banyak orang mungkin keasikan membaca itu tadi, sehingga apa, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan suatu penyakit kepada nabinya ataupun kepada utusannya, sehingga apa, itu ulat dimasukin lagi, dikeluarin lagi, dimasukin lagi, dikeluarin. Ulat ini kan menjijikkan enggak? Menjijikkan enggak? Secara akal saja menjijikkan tidak? Makanya di sini ada kisah Israiliyat. Nah, ada satu kisah Israiliyat yang dikarang oleh Banu Israel. Nah, sehingga apa? Maka untuk menjaga ismahnya para nabi, kemuliaannya para nabi, ya, keagungannya para nabi, maka kisah-kisah ini tidak bisa sembarangan dikisahkan, ya. Karena apa? Bakal merendahkan derajatnya dan tingkatannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikasih sakit tidak? Ya diberi sakit. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah apa? Minum banyu racun yang yang disihir, ya. Tersihir juga sempat kena sihir, ya. Dan Nabi Muhammad pernah meludah kepada 7 sumur, ya, yang dimana di situ diandak racun oleh musuh-musuhnya Allah Ta'ala, sehingga menjadi tawar itu sumur. Dan ini adalah sifat basyariahnya Nabi, sifat basyariahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan merasakan sakit, ya, merasakan sakit, hakala. Tapi bukan yang sakit yang apa, terlalu apa, fatal lah, terlalu berlebihan lah, sampai kisah seperti kisahnya Nabi Ayub itu kan, itu tidak ada juntrungannya sebujurnya, karena merendahkan martabatnya daripada Rasul, martabatnya daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada juga itu dibahas itu. Kalau sama Rasul ini sampai penyakitnya lubang-lubang sampai ini itu, terus yang mau mendekat untuk mendapatkan dakwah siapa? Kan gitu. Sampai dibahas itu oleh ulama. Kata bi khilafil junun wal ama wal baras wa ghairu dzalika minal munaffirati tab'an fala yajuzu alaihim. Seperti apa? Seperti gila, ya, seperti buta, ya, ataupun kusta, itu tadi. Wa ghairu dzalika minal munaffirati tab'an, dan selainnya daripada hal-hal tersebut yang memang bentuknya itu sudah fatal, ya. Fala yajuzu alaihim, maka tidak diperbolehkan sifat basyariah tersebut menempel kepada para nabi, para rasul. Sifat penyakit-penyakit yang fatal itu, itu tidak mungkin ada pada diri para nabi. Untuk menjaga ismah, kemuliaan para nabi-nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakata. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, mudah-mudahan insyaallah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan jalan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala,
dan mudah-mudahan hati kita dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan berkeyakinan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kemudahan. Hajatid dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan segala kemudahan, hajat akhirat dengan segala ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berharap kepada Allah segala hajatnya ditunaikan, segala hajatnya digobul sama Allah taala. Hajatnya semua diluruskan dan niatnya semua disampaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala macam bahaya. Allah jauhkan daripada segala macam penyakit, Allah jauhkan daripada segala macam keburukan, Allah jauhkan daripada segala bentuk yang merusak diri, hati dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang soleh ataupun solehah, dan dijadikan memiliki anak-anak yang soleh ataupun solehah, dan mudah-mudahan kita semuanya ini diberi oleh Allah Ta'ala rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma la tada'lana wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya anta fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah washrah sudurana ya Allah wa nawwir qulubana ya Allah bil iman wal Qur'an bi jahi sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana ya Allah wa illam taghfir lana wa nakunanna minadh dhalimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanallah wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana sarafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو. السلام.